Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk masih bisa melanjutkan kajian kita di hari-hari ini, di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, untuk melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang pembahasan kita masih dalam antara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Khaybar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada kesempatan sebelumnya telah disampaikan terkait dengan jumlah para syuhada dari kalangan umat Islam yang gugur pada peristiwa perang Khaybar adalah kurang lebih sekian belas orang. Ya, sekian belas itu adalah kurang lebih di antara 13 ya sampai 19 orangan. Yang 4 orang dari Quraisy, 1 dari suku Asya, kemudian 1 dari suku Aslam, dan 1 lagi dari ahli Khaybar, yaitu suku Khaybar, yaitu Al-Aswad, sang penggembala kambing. Dan 11 dan kemudian itu di antara mereka itu ada 11 orang dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun dari kalangan Yahudi, ya kurang lebih ada 93 orang yang mati terbunuh. Ya, di antara mereka adalah tokoh mereka sendiri, yaitu kedua putra dari Abul Huqaiq, dan juga Marhab, sebagaimana telah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Ikhwatal iman. Dan ketika Nabi ini flashback kembali sedikit terkait dengan keberangkatan Nabi Muhammad SAW ketika berangkat ke Khaybar, Nabi SAW mengutus dari kota Madinah seorang sahabat yang bernama Aban bin Sa'id ibn al-As, ya, untuk mengirim pasukannya ke arah Najd. Dan dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani apa hikmahnya, kenapa dikirim pasukan spesifik khusus ke Najd ini tadi. Karena Nabi SAW mendapatkan berita bahwa ada beberapa kabilah-kabilah Badui yang ingin bergerak juga untuk menyerang kaum muslimin. Ya, maka karena mendengar berita atau informasi ini, Nabi SAW mempersiapkan pasukan, satu kelompok pasukan yang dipimpin oleh Aban bin Sa'id radhiyallahu an, untuk menghadang mereka atau setidaknya menakut-nakuti mereka. Ya, melihat bahwa umat Islam ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di satu sisi sedang bergerak untuk menyerbu Khaybar, namun di sisi yang lainnya umat Islam masih memiliki pasukan tambahan untuk menyerang kabilah-kabilah yang mencoba untuk membuat kekacauan di atau ke arah kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW ya sampai di Khaybar, ya, ada salah seorang sahabat yang diutus oleh beliau yang bernama Muhayyisah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Muhayyisah bin Mas'ud, dan Muhayyisah ini ditugasi bersama beberapa orang untuk menemui Yahudi Fadak. Ya, ketika Nabi di Khaybar, beliau mengutus seseorang dengan beberapa orang, ya, seorang di antara pemimpin mereka adalah Muhayyisah dengan beberapa kaum muslimin untuk ke satu tempat namanya Fadak, ya, satu daerah namanya Fadak, untuk mendakwahi mereka, ya, untuk memeluk dinul Islam. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, namun rombongan ini terlambat, artinya tidak cepat kembali menemui Nabi SAW di Khaybar. Maka setelah selesainya Nabi SAW dari menguasai benteng-benteng Khaybar, itu membuat
orang-orang Yahudi di tanah Fadak ini semakin ketakutan. Ya, mereka mendengar berita itu, mereka ketakutan karena mereka tahu bahwa semua benteng-benteng Khaybar ditaklukkan. Maka Yahudi Fadak ini ketakutan, maka mereka pun mengirim beberapa utusannya untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menawarkan opsi sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar, yaitu perkebunan tetap mereka mengelolanya dan separuh dari hasil kebun itu adalah milik Nabi Muhammad SAW, ya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menerima opsi tersebut, ya menerima opsi itu. Dan karena Fadak ini dikuasai oleh umat Islam dengan sistem seperti itu, tanpa adanya pasukan yang dikirim kepada mereka, tidak adanya pasukan, maka semua hasil dari tanah Fadak itu dikelola oleh Nabi SAW untuk seluruh Bani Hashim, ya untuk seluruh Bani Hashim. Maka Nabi SAW menafkahi seluruh Bani Hashim dari hasil tanah Fadak tersebut, ya dari anak-anak mereka yang sakit, yang berobat, yang mendidikan, yang belajar, yang mau menikah, semuanya dibiayai dari hasil tanah Fadak itu. Dan ini mengajarkan kepada kita, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW mengajarkan bagaimana seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta dari apa yang dia miliki, supaya harta itu dirasakan oleh kerabatnya sendiri. Karena ketika setiap masing-masing orang care dan peduli terhadap keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengannya, maka itu akan banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun sayangnya, karena egoisme yang tumbuh di masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga kaum muslimin, bahkan saudara dengan saudara pun seringkali tidak ingin mengetahui atau tidak mau tahu tentang permasalahan yang terjadi atas saudaranya. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kelebihan harta yang dimiliki, kita menyadari bahwa nilai sebuah harta itu, keberkahannya adalah ketika bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin secara menyeluruh. Dan itu dirasakan dengan keberkahan di dalam bersedekah dan terutama kepada kaum kerabat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mughirah bin Miqsam. Beliau menyampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz, khalifah, ya, beliau mengumpulkan anak keturunan Marwan, ya, ketika beliau diangkat sebagai khalifah. Dan beliau menyampaikan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu fadak, fakana yunfiqu minha, wa ya'udu minha ala saghiri min Bani Hashim, wa yuzawwiju minha ayyimahum. Ya, beliau mengumpulkan keluarga dari Bani Marwan dan menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah memiliki tanah Fadak dan beliau menafkahi dengan tanah Fadak itu semua anak-anak kecil dari Bani Hashim dan juga menikahkan orang-orang yang belum menikah di antara mereka. Diberikan bekal dan modal nikah oleh Nabi SAW dari hasil perkebunan Fadak tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena tanah Fadak dikuasai tanpa peperangan, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya menuju satu tempat yang disebut dengan Wadil Qura. Wadil Qura. Yang di sana juga tinggallah sekelompok orang-orang Yahudi di sana. Dan Nabi SAW berhenti di sana. Ketika itu Nabi SAW memiliki seorang pelayan yang bernama Mid'am, yang beliau mendapatkan pelayan ini dari hadiah yang diberikan oleh Rifa'ah bin Zaid al-Judhami. Ketika Mid'am ini sedang memasang pelana kuda atau unta Rasulullah SAW, ada salah satu anak panah yang tidak diketahui siapa yang menembakkannya mengenai Mid'am ini tadi, mengenai pelayan Rasulullah SAW dan membunuhnya. Ya, dan membuat Mid'am itu mati terbunuh. Maka sebagian orang ketika melihat bahwa Mid'am itu mati terbunuh dan diperkirakan kemungkinan besar adalah pembunuhnya adalah Yahudi atau musuh-musuh Islam, sebagian sahabat mengatakan hani'an lahu asy-syahadah, selamatlah dia karena dia mati syahid. Ya, karena dia mati syahid. Ya Rasulullah, dia mati syahid, luar biasa. Karena mereka memuji ya kematian Mid'am ini tadi. Namun Nabi SAW menyampaikan, kalla walladhi nafsi biyadihi.
Inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim latashta'ilu alaihi naran. Tidak seperti itu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya syal, dia mencuri syal ketika peristiwa Khaybar, dia mengambil satu syal ya yang menutupi leher itu, dia mencuri itu tanpa diserahkan sebagai bagian dari ghanimah yang dibagikan, itu akan dinyalakan api neraka karena dia mencurinya dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Ketika Nabi SAW menyampaikan hal ini, bagaimana sebuah kain syal yang berapa nilainya, syal yang diselendangkan di leher itu, ternyata itu bisa menjadi penyebab seseorang diazab di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mencurinya dan tidak menyerahkannya sebagai bagian ghanimah yang harus dibagi. Maka para sahabat ketika mendengar itu, mereka mengeluarkan apa yang sempat mereka ambil dari Khaybar yang tidak mereka setorkan. Ada yang membawa seutas tali, 2 utas tali, ya, dan sambil mengatakan ini yang sempat saya ambil ya Rasulullah, 1 atau 2 utas tali. Dan ketika diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan mengatakan syirakun au syirakani minnar. Ini adalah tali-tali yang akan menjadi api neraka bagi orang yang mencurinya dan tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas terkait dengan orang yang mencuri ghanimah, yang mencuri harta rampasan perang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga amanah dan berharap bahwa umatnya ini menjaga amanah tersebut. Tutup apa? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di dalam musnad Imam Ahmad dengan derajat yang hasan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ghululu arun wa narun wa syanarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Bahwa harta rampasan perang yang dicuri itu akan menjadi neraka, akan menjadi api, dan menjadi aib, celah bagi orang yang mencurinya nanti pada hari kiamat. Ikhwafillah, karena antum menyadari bahwa ghanimah, harta rampasan perang itu bukanlah milik personal, tapi itu adalah milik umat, milik negara yang memiliki yang semuanya pembagiannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan antum perhatikan ya khawafillah, bagaimana mencuri hal-hal remeh, tali, 1 utas tali, 2 utas tali, 1 syal, yang itu hal-hal berapa nilainya? Itu akan menjadi neraka atau api bagi seorang di hari kiamat. Bagaimana kemudian ketika sebagian orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang itu merupakan harta negara milik umat yang harusnya kemaslahatannya dikembalikan kepada seluruh umat, namun dia menguasainya untuk dirinya sendiri, dan itu nilainya bukan lagi senilai 1 utas tali, 2 utas tali, atau 1 syal, bahkan bernilai miliaran, puluhan miliar, bahkan triliun, dan dia menanggung resiko besar itu tadi untuk menjadi bakaran api neraka yang tidak akan selesai-selesainya bagi yang bersangkutan jika dia tidak mau bertaubat dan mengembalikan hak umat itu kepada pemiliknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, Wadil Qura yang dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Wadil Qura, ya, yang mereka ini telah melemparkan anak panah ya kepada Mid'am ini tadi, mereka dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan pasukannya dengan membagi-bagi mereka menjadi beberapa barisan. Ya, beliau menyerahkan panji kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. 1 panji kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. 1 panji lagi diserahkan kepada Hubbab ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. 1 panji lagi diserahkan kepada Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. 1 panji lagi diserahkan kepada Abbad bin Bishr, ya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka, ya, menyeru kepada orang-orang Yahudi dari Wadil Qura ini untuk memeluk Islam dan menyampaikan kepada mereka bahwa ketika mereka mau memeluk Islam, maka amanlah mereka, harta mereka, darah mereka, dan apakah mereka itu Islamnya karena lillah, karena Allah, atau karena terpaksa, atau karena kemunafikan, itu adalah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Yahudi Wadil Qura ini enggan untuk menerima tawaran Nabi Muhammad SAW, dan mereka lebih memilih untuk berperang melawan
kaum muslimin. Maka di antara salah seorang di antara mereka ada yang maju untuk menantang perang tanding dengan umat Islam. Maka disambutlah oleh salah seorang sahabat, yaitu yang bernama Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, dan Zubair pun berhasil membunuh Yahudi tersebut. Muncul lagi seseorang lagi di antara mereka menantang perang tanding, maka dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ali berhasil membunuhnya. Muncul lagi orang yang ketiga, ya, dan dihadapilah oleh Abu Dujana radhiyallahu an, dan Abu Dujana berhasil membunuhnya. Sampai terbunuh di antara mereka dalam perang tanding ini ada 11 orang. Ya, setiap terbunuh satu orang, Nabi SAW masih menawarkan kepada mereka, peluklah Islam, masuklah kalian ke dalam Islam, maka kalian akan mendapatkan keamanan, kalian akan mendapatkan perlindungan, harta kalian, darah kalian aman. Dan terus ditawarkan seperti itu. Dan ketika datang masuk waktu sholat, ya, Nabi SAW sholat bersama para sahabatnya. Dan selesai dari sholat, Nabi SAW kembali mengepung mereka dan menawari mereka untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun mereka tetap enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ini berkelanjutan seperti itu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung mereka dan menguasai benteng mereka. Maka karena itulah, ya, karena sejak itulah maka mereka akan kemudian dikepung oleh umat Islam, diserbu oleh tentara kaum muslimin, dikuasailah daerah mereka. Maka di saat itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta yang cukup besar, ya, dan mereka mendapatkan banyak perabotan harta yang sangat banyak. Nabi SAW 4 hari kurang lebih ada di Wadi Qura ini, dan kemudian beliau SAW membagi perabotan dan apa yang bisa harta bergerak dibagikan kepada para sahabatnya di sana, dihabiskan di sana. Adapun tanah, kebun yang merupakan milik Yahudi itu diberlakukan sebagaimana Nabi SAW memberlakukan Yahudi Khaybar dan Fadak, yaitu dengan bekerja sama dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pengelola. Adapun hasil kebunnya 50-50 dengan kaum muslimin yang memiliki tanah tersebut, yang menjadi pemilik dari perkebunan ini. Dan untuk ini semua itu dikelola, diawasi oleh Amr bin Sa'id ibnul As radhiyallahu anhu. Ya, Amr bin Sa'id ibnul As yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengamati dan mengikuti, memantau apa yang perjanjian kaum muslimin dengan Yahudi Wadil Qura. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ada lagi Yahudi Taima, ya, satu daerah yang disebut Taima, yang ini kalau tidak salah sudah masuk ke daerah Syam. Yahudi Taima ketika menyadari apa yang terjadi, ya, dan bagaimana perjanjian yang terjadi antara Yahudi Khaybar, Fadak, dan Wadil Qura, maka Yahudi Taima pun menawarkan kepada Nabi SAW untuk melakukan perdamaian dengan membayar jizyah. Dan mereka tetap tinggal di negerinya, dan tanah milik mereka tetap milik mereka. Mereka enggan untuk memeluk Islam, tapi mereka membayar jizyah. Ya, dan itu pun diiyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap berlangsung seperti ini di masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yahudi Khaybar tetap mereka dengan perkebunan mereka, dan di dalam pengelolaan perkebunan itu hasil kebunnya separuh milik mereka, separuh milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga artinya pemberlakuannya adalah ketika mendekati musim panen, Nabi SAW mengutus utusannya. Di sini Nabi mengutus Abdullah ibnu Rawahah al-Ansari radhiyallahu an untuk membagi atau membedakan mana kurma-kurma yang dipanen berupa rutop, ya, rutop kurma muda, atau yang dipanen menjadi kurma. Ya, itu perlu diklasifikasikan, dipilih. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah, ya, dan kemudian Abdullah bin Rawahah melihat perkebunan kurma mereka,
dan berinisiatif untuk memanen semua hasil kebun itu dalam bentuk kurma, bukan dalam bentuk rutab. Ya, dengan memberikan garansi dan jaminan bahwa setelah panen kurma nantinya tamar, ya bukan rutab, setelah panen separuh milik Yahudi, separuh milik dari pemilik kebun-kebun itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun Yahudi ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat materialis, mereka sangat memperhitungkan segala sesuatunya dengan dunia. Mereka kesal dengan sikapnya Abdullah bin Rawaha, ya, karena dengan memanennya berupa kurma itu membuat masa tanam itu lebih lama, ya, dibandingkan dengan memanennya menjadi rutab. Ya, apalagi Abdullah bin Rawaha memperlakukan semuanya menjadi kurma. Itu artinya mereka tidak segera mendapatkan profit segera dengan memanen semuanya dalam bentuk kurma. Maka mereka pun mengeluhkan hal ini. Dan mereka mencoba untuk menyogok Abdullah bin Rawaha, utusan Rasulullah SAW ini. Mereka mencoba untuk menyogok Abdullah bin Rawaha. Ya, ini biasa. Ya, biasa. Yang itu antum sangat sering melihat kejadian seperti ini. Utusan seorang pemimpin ketika diberikan kekuatan berupa SK atau keputusan atau apa dan sebagainya, yang ditugasi untuk menjadi petugas dari seorang pemimpin untuk mengelola suatu hal, suatu instansi atau suatu kepentingan tertentu, kemudian ketika dia melihat adanya suatu peluang di sana untuk mendapatkan profit, baik untuk pribadinya sendiri atau untuk kelompok dan golongannya, maka mereka akan bergegas untuk merespon profit tersebut walaupun menyelisihi aturan-aturan yang ada. Namun Yahudi ini salah orang. Dia ini mencoba menego salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mencoba bernegosiasi dengan Abdullah bin Rawaha untuk menyogok Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya ada Allah, atut'imunis suhda, wahai musuh-musuh Allah, kalian akan memberikan makan kepadaku dengan harta haram? Wallahi, ji'tukum min indi ahabbin nasi ilayya. Wala antum abghadu ilayya min idatikum minal kiradati wal khanazir. Ya, dan demi Allah, aku ini datang diutus oleh manusia yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah SAW. Dan sungguh kalian tidak lebih aku benci, arti kebencianku sangat memuncak kepada kalian, seperti benciku kepada nenek moyang kalian yang dari kera dan babi itu. Wala tahmiluni bughdhi iyyakum wa hubbi iyyahu ala an la a'dila alaikum. Jangan sampai kebencianku terhadap kalian dan kecintaanku kepada Rasul membuat aku tidak adil terhadap kalian. Ya, jangan sampai kebencianku terhadap kalian dan kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW membuat aku tidak bersikap adil terhadap kalian. Artinya ketika Abdullah bin Rawaha menyadari, dan semua dari kita, ketika memiliki rasa cinta yang dalam kepada seseorang, terutama di sini Nabi SAW, ya, maka kecenderungannya adalah beliau ingin memberikan lebih kepada Nabi. Seperti kecintaan misalnya seorang bapak kepada anaknya, maka dia mau berkorban apapun demi anaknya. Walaupun terkadang sebagian bapak itu melakukan itu sampai melanggar aturan dan syariat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi Abdullah bin Rawaha, beliau memiliki rasa cinta yang sangat berlebih kepada Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi kebencian yang luar biasa terhadap Yahudi Khaybar ini tadi. Namun kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, kebencian beliau kepada Yahudi Khaybar tidak membuat beliau untuk bersikap tidak adil terhadap Yahudi-Yahudi Khaybar. Tetap beliau bersikap sesuai dengan komitmen dan janji, ya, 50% untuk kalian, 50% untuk kaum muslimin yang memiliki perkebunan ini. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Yahudi Khaybar ini melihat bahwa utusan Rasulullah SAW tidak bisa disogok, mereka mengatakan bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan orang-orang yang seperti inilah, maka aturan dunia dan langit dan bumi akan terjaga dengan baik. Dengan orang-orang seperti inilah, langit dan bumi akan terjaga keadilan dan kebaikannya. Dan memang kita, umat Islam, sedang krisis yang seperti ini. Kita umat Islam, kita sangat sedih ketika melihat bahwa sebagian kaum muslimin yang diberi amanah, ya, sekecil apapun atau sebesar apapun amanah itu, kemudian mereka mencoba untuk mencari keuntungan sementara dari amanah ini. Mereka lupa
bahwa mengambil profit dan untung dari suatu amanah dan jabatan itu adalah sebuah kesialan besar bagi orang tersebut dunia terlebih lagi di akhirat. Dia kehilangan integritasnya, kehilangan amanahnya, kehilangan harga diri dan kehormatannya. Jajaran, brand, nama, bintang, apapun itu tidak akan membuat dia menjadi orang yang terhormat di mata yang lainnya. Bahkan ketika manusia melihat bagaimana dia begitu merendahkan dirinya terhadap harta dunia, begitu haus dan laparnya terhadap suatu kekuasaan dan jabatan, begitu hinanya dia menghalalkan segala cara, akan membuat dia semakin rendah dan hina di hati yang lainnya. Dia menyadari atau dia tidak menyadarinya. Ini di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Wal'iyadzubillah. Jika satu syal, satu tali, satu dua utas tali bisa menjadi sebab api neraka. Bagaimana dengan harta yang bernilai miliaran atau bahkan triliunan? Dan jangan dikira ya ikhwafillah bahwa profit dunia itu akan terus dibawa, akan terus dirasakan. Semakin berumur seseorang, semakin sedikit dunia yang dia rasakan. Dan ketika dia pergi, meninggalkan semuanya. Tidak ada seutas tali pun yang dia bawa. Dan yang tersisa adalah penyesalan dan penderitaan. Dan wal'iyadzubillah al-azab. Azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abdullah bin Rawaha ini 1 tahun penuh beliau yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengelola perkebunan yang ada di Khaybar. Sampai ketika terjadi perang Mu'tah, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an termasuk salah seorang sahabat yang mati syahid di sana. Maka sebagai gantinya Nabi SAW mengutus Jabbar bin Sakhar radhiyallahu an, ya, beliau adalah memang ahlinya kurma yang dari kota Madinah. Ya, Jabbar bin Sakhar radhiyallahu an, ahlinya kurma dari kota Madinah yang memang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengklasifikasikan mana pepohonan kurma yang dipanenkan menjadi kurma dan mana yang dipanen sampai pada tahapan rutab saja. Jabbar bin Sakhar al-Ansari radhiyallahu an, beliau ikut hadir pada peristiwa Aqabah, Badar, Uhud, dan peperangan semuanya semua peperangan dengan Rasulullah SAW. Ya, dan beliau meninggal di masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an di usia 62 tahun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian Yahudi Khaybar, mereka tetap dalam perjanjian yang seperti ini bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya mereka tetap di dalam upaya menjaga hal ini sampai mereka membunuh salah seorang utusan atau salah seorang umat Islam yang datang ke sana, yaitu Ibnu Muhayyisah bin Mas'ud al-Ausi dari suku Aus al-Ansari. Mereka membunuh dan ketika itu di masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam Sunan al-Kubra atau dalam Musyarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Ibnu Muhayyisah, ya, al-Asghar mati terbunuh di salah satu pintu Khaybar. Namun tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, tidak ada yang ngeklaim, tidak ada yang diklaim. Artinya yang mengklaim membunuh tidak ketahuan, tapi matinya di pintu Khaybar. Yang kita tahu Khaybar al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang mereka ini selalu memerangi kaum muslimin min wara'i judur, dari balik-balik tembok. Mereka tidak berani front face to face. Ya, mereka selalu membuat upaya untuk membunuh dengan cara yang sangat zalim dan jahat. Mereka membunuhnya dan meletakkan jenazahnya di depan salah satu pintu Khaybar. Nah, karena tidak ada saksi dan yang lain sebagainya, maka Nabi SAW lah yang membayarkan dia, ya, denda mati terbunuhnya Ibnu Al-Muhayyisah ini. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sahal Ibnu Abi Hathmah menyampaikan bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah mereka ke Khaybar, ya. Mereka ke Khaybar. Subhanallah ya iman, ternyata Muhayyisah ini mendapatkan berita bahwa Abdullah bin Sahal mati dibunuh, ya, dan dibuang di salah satu lubang atau salah satu mata air yang ada di sana. Dan kemudian dia mendatangi orang-orang Yahudi itu dan bertanya, "Antum wallahi qataltumuhu." Demi Allah kalian telah membunuh Abdullah bin Sahal, ya.
Namun orang-orang Yahudi mengatakan, "Ma qatalnahu wallahi, demi Allah kami nggak bunuh dia." Ya kan tidak mungkin orang itu mati tanpa ada yang membunuh. Ya. Dan kemudian dia pun pulang menemui kaumnya, menyampaikan hal ini kepada kaumnya. Dan akhirnya dia pun mendatangi dia dan saudaranya yang bernama Huwaisa, yang Huwaisa ini lebih tua daripada Muhaisa, ya. Mereka bersaudara, ya. Mereka ini adalah bersaudara. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan tragedi tersebut, ya, untuk menyampaikan tragedi ini. Dan Muhayyisah yang saat itu berangkat ke Khaybar dan menyaksikan Sahal mati terbunuh, ya, Abdullah bin Sahal yang mati terbunuh, dia ingin menyampaikan itu. Nabi SAW mengatakan kabir kabir. Maksudnya yang berbicara adalah yang tua, yaitu Huwaisa yang tidak menyaksikan peristiwa ini. Ya, maksud Nabi yang berbicara adalah yang lebih tua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Huwaisa pun berbicara. Setelah Huwaisa menyampaikan versinya, yang menyampaikan peristiwa ini dari apa yang dia dengar dari adiknya, maka adiknya pun Muhayyisa mulai berbicara. Nabi SAW pun menyampaikan, imma an yadu sahibakum wa imma an yu'dhinu biharb. Kata Nabi SAW, ada dua kemungkinan. Mereka kalau tidak membayar denda akibat membunuh saudara kalian, maka mereka telah mengumumkan perang. Ya. Dan kemudian Nabi SAW mengirim utusannya dengan membawa surat beliau, menanyakan peristiwa ini kepada mereka. Namun orang-orang Yahudi itu mengatakan, kami tidak membunuhnya. Kami tidak membunuhnya. Itu klaimnya orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada keluarganya, yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi tersebut tidak, artinya mengklaim bahwa dia tidak membunuh. Nah, karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka Nabi SAW tidak memberlakukan kedua hal itu kepada Yahudi Khaybar. Ya, tidak serta-merta dengan prasangka saja untuk menegaskan kepada mereka, menegakkan aturan kepada mereka, entah itu dengan menarik paksa denda dari mereka atau memerangi mereka. Maka sebagai gantinya, Nabi SAW membayar denda kematian keluarga mereka ini, Abdullah bin Sahal, ya, dengan memberikan kepada mereka 100 ekor onta yang diberikan kepada keluarga yang mati terbunuh tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan terus demikian. Jadi Yahudi Khaybar ini terus mengelola perkebunan kaum muslimin dengan menyerahkan 50% hasil panen itu untuk umat Islam. Ya, untuk di masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, sampai di awal masa Umar bin Khattab. Di sini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah, pertanyaan, apakah boleh bermuamalah, bermusyarakah, berpartnership dengan Yahudi? Jawabannya clear, ya, bahwa itu dilakukan oleh Nabi SAW terkait dengan perkebunan kurma Khaybar, perkebunan kurma di Fadak, ya, dan Taimah, sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan ini. Yang perkebunan-perkebunan itu adalah partnership antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi tersebut. Dan di dalam konteks ini banyak juga terkait dengan bagaimana kita berpartnership dengan orang-orang yang mungkin permodalannya disupport atau didukung oleh riba atau dengan riba. Antum sadar dan antum memahami bahwa al-Yahud, orang-orang Yahudi, adalah mereka-mereka yang sangat berinteraksi dengan riba. Mereka makan, minum, dan hidup dari riba. Tapi akad mereka dengan Nabi Muhammad SAW clear. Akadnya clear, jelas. Yaitu 50-50 dari hasil perkebunan. Entah ketika mereka di dalam pengelolaan perkebunan tersebut, dalam operasional cost-nya, mereka kemudian misalnya dari pembibitan, dari pembiayaan, dari ini dan itu dan lain sebagainya. Mungkin mereka menggunakan dana-dana riba, itu adalah pertanggungjawaban mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi pertanggungjawaban partner-partner mereka yang berpartnership dengan mereka dengan aturan yang syar'i, dengan aturan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Karena itulah antum mengetahui bahwa Yahudi adalah bangsa yang paling doyan dengan harta haram. Paling doyan dengan harta haram. Tetapi di dalam konteks ini, Nabi SAW masih bermuamalah dengan mereka dan tetap membagi hasil dengan mereka dengan cara yang fair. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di masa Nabi SAW diberlakukan seperti itu. Di masa Abu Bakar As-Siddiq sama seperti itu. Sampai di awal masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga
terjadi pada suatu peristiwa ketika Abdullah bin Umar, anaknya Umar, Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhum, mereka ke Khaybar untuk melihat perkebunan mereka, ya, yang milik mereka di sana. Ketika mereka sampai di Khaybar, mereka berpisah, ya. Yang satu miliknya mereka berpisah ke kebun mereka masing-masing. Nah, di saat itu Abdullah bin Umar ketika sedang tidur di atas kudanya, dia diserang sampai terjatuh dan menyebabkan eh, apa namanya, siku lengannya ini bergeser dari tempatnya. Kedua lengannya, kanan dan kirinya ini, siku lengannya sampai beliau tidak bisa menggerakkan kedua lengannya tersebut karena siku ini bergeser dari tempatnya. Maka setelah di pagi hari, dia pun memanggil kedua temannya, berteriak memanggil kedua temannya, dan kedua temannya bertanya. Ya, maksudnya Abdullah ibnu Umar memanggil Zubair bin Al-Awwam dan Al-Miqdad ibnu Al-Aswad. Zubair dan Al-Miqdad bertanya, siapa yang berbuat ini terhadapmu? Dan kata Abdullah ibnu Umar, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Maka mereka pun mengobati kedua tangan Abdullah ibnu Umar. Setelah mereka sampai kepada Umar bin Khattab, menyampaikan hal ini kepada Umar, ya, dan Umar mengatakan, hadza amalu Yahudi. Ini kerjaannya Yahudi. Mereka tukang khianat, tukang serang dari belakang. Mereka tidak berani terang-terangan. Mereka sengaja memancing permasalahan. Dan terus demikian. Maka, sebagaimana di dalam riwayat At-Tahawi, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa karena orang-orang Yahudi, mereka ini menipu umat Islam. Dan kemudian mereka menyerang Abdullah bin Umar sampai membuat tangannya bergeser sikunya. Ketika hal itu sampai kepada Umar, maka Umar pun menyampaikan khutbahnya. Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana amala Yahuda Khaybar ala anna nukhrijuhum idza syi'na. Wahai manusia, wahai umat manusia, sesungguhnya Nabi SAW telah bermuamalah dengan Yahudi Khaybar. Dan dengan ketentuan dan syarat, yaitu kita berhak untuk mengusir mereka sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak kita. Waqad adaw ala Abdullah bin Umar. Fafadu biyadaihi, fafada'u yadaihi kama balagakum. Mereka telah menyerang Abdullah bin Umar sehingga membuat kedua tangannya bergeser lengannya, ya, bergeser sikunya, karena sebagaimana yang kalian telah mendengar beritanya. Ma'adwatihim 'alal ansariyyi qablahu, dan kita telah mendengar bagaimana mereka telah menyerang sahabat Ansar sebelumnya, yaitu Ibnu Muhayyisah bin Mas'ud Al-Ansari, ya, Ibnu Muhayyisah dan Abdullah bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ya, yang telah terbunuh di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka telah melakukan itu. La nasyukku annahum ashabukum, laisa lana hunaka aduun ghairuhum. Kami tahu bahwa mereka itu mati, sedangkan dia sahabat kita. Tidak ada musuh mereka di sana kecuali Yahudi. Nggak ada musuh lain. Maka kata Umar, faman kana lahu malun bi Khaybar falyalhaq bihi fa inni mukhrijun Yahuda. Maka barang siapa yang memiliki harta di Khaybar, perkebunan dan yang lain sebagainya, maka bergegaslah kalian ke sana, ambil alih dari pengelola-pengelolanya, karena aku akan mengusir Yahudi dari Khaybar. Maka ketika Umar telah berkomitmen seperti ini, dan itu diketahui oleh orang-orang Yahudi Khaybar, maka dari suku Abil Huqaiq, ya, yang mereka ini mengelola perkebunan itu, mereka mendatangi Umar. Mereka mencoba bernegosiasi dengan Umar agar mereka tidak pergi atau tidak diusir dari Khaybar. Mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, atukhrijuna wa qad aqarrana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amalana 'ala al-amwali wa syarata dzalika lana. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tetap akan mengusir kami padahal Muhammad telah menyetujui keberadaan kami di sana dan bermuamalah dengan kita dengan memberikan
kompensasi 50% dari hasil itu. Engkau masih mengusir kami dengan itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab klaimnya Yahudi ini dengan mengatakan, "Adzananta anni nasitu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Kaifa bika idza ukhrijta min Khaybar ta'du bika qalusuka lailatan ba'da lailah." Bagaimana nanti kamu, wahai Bani Abil Huqaiq, bagaimana jika nanti kamu terusir dari Khaybar dan kamu akan menunggangi ontamu siang dan malam meninggalkan Khaybar? Ya, ini peringatan dari Umar bin Khattab mengingatkan mereka bahwa Nabi SAW telah menyampaikan kepada kalian bahwa kalian akan terusir. Ya, kalian akan terusir dari Khaybar. Itu di antara mukjizat Rasulullah SAW terkait menyampaikan sesuatu yang bakal terjadi kepada mereka. Ya, itu diingatkan oleh Umar bin Khattab karena Nabi SAW menyampaikan, "Kaifa bika idza raqasat bika rahilatuka nahwa syami yawman thumma yawman thumma yawman." Bagaimana nanti ketika kamu ya bergegas menunggangi ontamu berlari hari demi hari menuju negeri Syam. Ya, awal pengusiran itu adalah awal berkumpulnya Yahudi di negeri Syam dan itu adalah awalul mahsyar. Awalul mahsyar. Ya, karena mahsyar itu terjadi di Syam dan memang Yahudi harus berkumpul di sana sebelum terjadinya hari kiamat. Ketika Yahudi itu mendengar apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, apa kalian lupa bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalian akan terusir dari Khaybar? Sebagaimana sabda Nabi SAW. Maka si Yahudi itu mengatakan, karena dzalika Huzailatan min Abil Qasim. Itu hanya senda guraunya Muhammad, Abul Qasim. Cuma senda gurau saja, nggak serius dia ngomong begitu. Atau melihat bagaimana permainannya Yahudi. Ya, bagaimana beliau menganggap segala sesuatunya untuk andai kata mereka bisa mentakwil, membelokkan, menakwilkan, merusak suatu syariat dan ajaran. Ya, bahkan sabda Nabi Muhammad SAW pun mereka akan coba main-mainkan seperti ini. Maka Umar pun menjawab klaimnya Yahudi ini dengan mengatakan, "Kadzabta ya aduwallah, innahu laqaulun fasl, wa ma huwa bil hazl." Kamu berdusta wahai musuh Allah. Itu adalah ucapan yang jelas dan itu bukanlah sebuah senda gurau. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar pun mengusir mereka. Ya, mengusir mereka ke Taima dan Ariha. Itu dua daerah masuk bagian dari negeri Syam. Dan karena mereka diusir dari tempat tinggalnya, maka Umar pun memberikan kepada mereka semua hak-hak mereka. Ya, diserahkan kepada mereka. Apa yang menjadi hak mereka? Dari hasil panen kurma, dari onta, dari barang-barang, dari perabotan, tali, dan apapun itu yang menjadi hak mereka, yang mereka tinggalkan, semuanya dibayar oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebagai kompensasi keadilan dari Umar ibn Khattab terhadap mereka. Mereka pergi, tapi bukan pergi begitu saja dengan tangan kosong. Ya, walaupun Umar marah dengan sikap yang mereka perbuat, ya, dengan perilaku mereka, dengan pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin, tapi marahnya umat Islam, marahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan berarti marah kemudian mengesampingkan keadilan, tapi beliau tetap memperlakukan keadilan itu terhadap mereka dengan memberikan hak-hak mereka kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian karena hasil panen itu telah selesai, ya, telah tidak ada lagi, maka Umar pun menawarkan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka mau mengambil hasil dari perkebunan kurma itu untuk berikutnya, artinya mengambil saham dari kebunan itu, atau mereka mengambil nilai dari nilai kebunnya. Jadi kebunnya dijual dan dikembalikan kepada mereka nilai kebunnya. Jadi dua opsi yang ditawarkan kepada seluruh ummahatul mukminin ini untuk menunjukkan kepada kita ya khawafillah, bahwa para khulafaur rasyidin mereka tetap memberikan pembiayaan terhadap ummahatul mukminin. Terhadap ummahatul mukminin hak-hak mereka diberikan dengan cukup berlebihan, ya, diberikan kecukupan yang luar biasa. Dan ummahatul mukminin yang mendapatkan hasil itu semuanya bukan untuk memperkaya diri mereka, ya,
bahwa ummahatul mukminin mereka tetap hidup dengan sangat kesederhanaan. Mereka tidak pindah dari rumah mereka kecuali setelah mereka menjadi jenazah. Mereka tidak memperkaya dengan membuat rumah yang lebih besar. Mereka tidak menjadi glamor hidupnya. Mereka tetap mengambil kelebihan harta itu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilai harta yang mereka terima? Ya, setiap tahun yang mereka terima dari hasil perkebunan yang mereka terima dari Khaybar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Harth wal Muzara'ah, ya, dalam kitab Al-Harth wal Muzara'ah, juga di dalam Sahih Muslim, di dalam Kitabul Musaqah, ya, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kepada para ummahatul mukminin masing-masing dari mereka yaitu 180 wasak kurma. 180 wasak kurma. Satu wasak itu kurang lebih 122,4 kilogram. Satu wasak 122,4 kilogram. Jadi kalau 180 wasak kurang lebih 22.032 kilogram kurma. Ya, 22 ton kurma per tahun yang diberikan kepada ummahatul mukminin. Plus 20 wasak gandum. Ya, plus 20 wasak gandum, ya, satu wasaknya adalah 122,4 kilo. Artinya 2.448 kilo atau 2,4 ton gandum. 22 ton kurma dan 2,4 ton gandum per tahunnya untuk masing-masing ummahatul mukminin. Ya, ini jumlah yang luar biasa yang diterima oleh ummahatul mukminin setiap tahun dari hasil perkebunan itu. Dengan ini ikhwafillah, jika seseorang ingin memperkaya dirinya sangat kaya raya, antum tinggal menghitung saja 22.000, 32 kilo, ya, dikali berapa? Misalnya 1 kilo gandum, 1 kilo kurma itu antum hargai dengan harga 50.000 misalnya. Ya, 1 kilo gandum antum hargai misalnya anggap sama dengan beras saja, gandum 20.000 kali 2.448 kilo per istri per tahun yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masing-masing mereka. Dengan ketawaduan dan kekonaahan mereka, mereka kona'ah, mereka tawadu, mereka lebih mengorientasikan kehidupan akhirat. Semua pemberian ini yang diberlangsungkan oleh para khulafaur rasyidin sesudahnya tidak membuat mereka hidup dengan keglamoran, kekayaan, berlimpah harta. Namun mereka memperkaya dengan sedekah. Semakin banyak mereka terima, semakin besar sedekah yang mereka keluarkan. Mereka tetap hidup seperti itu. Tetap di rumahnya, di hujurat, di kamar-kamar yang dimana Nabi SAW menempatkan mereka. Dan mereka keluar dari rumah-rumah itu sebagai jenazah. Dengan tidak menambah perabot, dengan tidak menambah fasilitas, dengan tidak meninggalkan perhiasan emas dan perak dan yang semisalnya sebagai warisan. Dan apapun itu, semuanya lillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Umar memberikan opsi ini kepada masing-masing istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka ada yang mengambil tetap menerima sahamnya, ya, saham bagian tahunannya. Di antara mereka sudah tidak mengambil saham bagian tahunannya, tapi mereka mau mengambil nilai dari hartanya, ya, nilai tanah itu tadi, ya, maka otomatis saham itu berakhir, ya, kompensasi tahunannya berakhir karena pokoknya dijual. Apa tujuannya? Kenapa di antara ummahatul mukminin ada yang mau mengambil menjual pokoknya saja agar tidak punya tanggungan dunia? Tujuannya adalah agar mereka bisa bersedekah, dia bersedekah untuk lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan untungnya sesaat saat ini sekarang, bukan, tapi agar harta itu mereka terima, mereka selesaikan di saat mereka hidup dan tidak meninggalkan jejak sepeninggal mereka. Di antara ummahatul mukminin yang lebih memilih untuk menerima pokoknya dan dengan niatan untuk disedekahkan kembali adalah Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar pun mengusir Yahudi Khaybar. Ya, demikian pula orang-orang Nasrani yang ada di Najran diusir oleh Umar ibn al-Khattab. Mereka dikeluarkan dari tanah Hijaz.
Dan Umar tidak mengusir Yahudi yang ada di Taima dan Wadil Qura. Kenapa tidak diusir? Karena Taima dan Wadil Qura sudah masuk dalam kategori daerah Syam, bukan bagian dari Hijaz. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, yang dilarang, ya, orang-orang musyrik dilarang untuk tinggal di Jazirah Arab. Secara spesifik adalah Hijaz. Secara khusus yang dimaksud Hijaz adalah Makkah, Madinah, dan Yamamah, serta yang berada di sekitarnya. Ya, karena adapun di luar itu, walaupun disebut secara umum sebagai Jaziratul Arab, namun kaum muslimin sepakat bahwa orang-orang ahlul kitab boleh tinggal di sana. Sebagaimana contohnya misalnya Yaman. Yaman masuk Jazirah Arab. Namun ya tidak menghalangi atau tidak membuat mereka terusir dari Yaman. Ya, Yahud dan Nasrani masih diberi kesempatan untuk tinggal di sana. Inilah yang diyakini oleh jumhurul ulama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dari Al-Hanafi, dari Imam Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa secara mutlak mereka boleh tinggal dimanapun, kecuali masjid. Ya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Riwayat dari Imam Malik mengatakan bahwa mereka boleh masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dalam konteks untuk perdagangan saja. Mereka datang ke negeri-negeri umat, ke tanah Jaziratul Arab, Makkah, Madinah untuk trading, untuk perdagangan. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tidak boleh mereka memasuki tanah haram, pada dasarnya tidak boleh, kecuali atas izin imam atau pemimpin demi kemaslahatan umat Islam secara khusus. Artinya mereka, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dibolehkan untuk memasuki tanah haram demi kemaslahatan umat Islam. Apakah itu dengan membawa perdagangan, untuk membawa obat-obatan, atau untuk mengobati, atau hal-hal yang semisalnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara para ulama sirah kontemporer, misalnya seperti Dr. Muhammad Abu Syuhbah, ya, di dalam sirahnya beliau menyampaikan begitu luar biasanya apa yang diberlakukan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an di dalam sikapnya ini, yaitu mengusir Yahudi dari Jaziratul Arab. Karena Hijaz, Makkah, Madinah, Yamamah itu adalah relung hatinya Islam, jantungnya Islam, ya, dan merupakan kebijakan jika jantung itu terjaga tetap kuat dan kokoh dan terjaga kekuatan dan kesatuannya. Ketika jantungnya terjaga dari segala hal yang merusak dan mengganggunya, maka itu akan menjaga seluruh cabang-cabang atau seluruh daerah-daerah negeri-negeri Islam yang lainnya. Mereka akan tetap terjaga dengan hal itu. Maka semoga, kata Muhammad Abu Syuhbah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memunculkan di antara tentara kaum muslimin yang menyelamatkan hatinya umat Islam, yaitu Palestina, dari tangan-tangan Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengusir Yahudi dari Makkah dan Madinah dan Hijaz, insya Allah akan tiba waktunya Yahudi akan terusir dari Al-Aqsa, dari Palestina. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "U'udad sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mauti wa fathu Baitul Maqdis. Wafatku atau kematianku dan kemudian dikuasainya Baitul Maqdis. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih ada beberapa peristiwa yang nanti insya Allah kita akan membahas beberapa peristiwa di perjalanan pulang Nabi Muhammad SAW dari Khaybar. Ya, perjalanan pulang Nabi SAW dari Khaybar, ada beberapa peristiwa yang terjadi di saat itu yang insya Allah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa alam bishawab. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafidhahullah Ta'ala yang telah menjelaskan kajian pada malam hari ini. Dan jemaah sekalian, kita sudah tiba memasuki di sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya, boleh pertanyaannya disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga dengan mengklik tombol raise hand agar dapat bertanya secara interaktif bersama Ustazuna Ali. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang pertama dari jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali.
dan juga pengurus majelis Bumi Muaji yang semoga Allah rahmati amin ya rabbal alamin. Awan saya sangat merinding mendengar kisah hasil curian barang ghanimah yang notabene tak seberapa nilainya, tapi Nah, dapat mengakibatkan bara jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang waliyadzubillah. ingin saya tanyakan, bagaimana jika kita menggunakan dana asuransi kesehatan negara yang ini juga merupakan dana umat? Demikian Ustaz pertanyaannya. Syukur jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Langsung nembak ke BPJS ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. BPJS yang kita pakai, kita itu menggunakan bukanlah fasilitas negara, tapi konsep BPJS. Pertama, ya kita terlepas dari beberapa transaksi haram di balik BPJS itu sendiri. Maksudnya transaksi haram misalnya adalah pemberlakuan denda bagi yang terlambat bayar misalnya. Anda tidak tahu apakah ada pemberlakuan itu atau tidak. Tapi jika itu terjadi, maka itu adalah salah satu transaksi haram. Namun transaksi haram ini sesuatu yang kita tidak bisa mengelak darinya, menghindar darinya. Sama seperti penggunaan fasilitas listrik dari perusahaan listrik negara. Yang semua kita menggunakan fasilitas itu. Ketika di antara kita terlambat membayarnya, maka ada terjadi denda. Yang denda itu adalah sesuatu yang memang haram. Yang tidak dihalalkan bagi pemerintah atau bagi siapapun untuk mengambil, memungut denda akibat keterlambatan. Dan itu adalah bagian dari riba yang diharamkan. Sedangkan fasilitas itu kuncinya di tangan mereka. Harusnya cukuplah mereka menghentikan fasilitas itu kalau misalnya mereka betul tidak mampu, sampai mereka membayarnya, maka mereka buka lagi kuncinya. Cukup dengan seperti itu, tidak perlu memperlakukan denda. Nah, kalau sesuatu atau hal-hal yang memang kita tidak bisa menghindar dari itu semuanya, dan secara spesifik terkait dengan BPJS, wallahu a'lam bishawab, yang seringkali disuarakan oleh pemerintah kita adalah bahwa konsep BPJS adalah bentuk ta'awun, artinya bentuk bagaimana saling silang sinergi, saling support satu dengan yang lainnya. Ketika yang sehat membayar namun dia tidak ada klaim terhadap hal tersebut, maka kemudian ada yang sakit yang membayar dan dia mengklaim karena sakitnya. Bentuk ta'awun seperti ini diperkenankan, dibolehkan. Ya, visualisasinya sederhananya adalah seperti ini. Misalnya antum di antara jamaah yang ada di kajian Bumiku Mengaji ini, mereka antum semua membuat sebuah kesepakatan misalnya. Ya, misalnya apa? Berubah kesepakatannya berupa kita buat dong apa namanya tabungan yang disepakati untuk tidak ditarik. Tapi tabungan itu demi kemaslahatan salah satu anggota yang membutuhkan. Misalnya disepakati berapa? Per bulan 100.000 misalnya. Contohnya seperti itu. Per bulan 100.000 rupiah yang ditarik dari anggota kajian dari Bumiku Mengaji ini tadi. Kemudian ketika terdengar berita waliyadzubillah, tidak diharapkan dan tidak diinginkan, ada salah satu anggota itu sakit atau yang semisalnya dengan term of condition yang telah disepakatin bersama. Jika begini, jika begini, jika begini, jika begini dan sebagainya. Maka kemudian orang itu berhak untuk mendapatkan dana hibah. Ya, jadi apa yang diterima oleh salah satu anggota yang sedang mengalami sakit ini adalah sakit atau meninggal atau apapun itu bentuknya berupa sebuah dana hibah. Ya, seperti ini apakah dibolehkan? Boleh, karena hibah tidak mutlak harus diketahui berapa nominal nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Jika itu konsepnya seperti yang berlaku di BPJS yang dikelola oleh pemerintahan kita, dan itu sebagai sebuah ilzam, keharusan yang kita tidak bisa menghindar darinya, menjadi sebuah kewajiban, maka kita boleh memanfaatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur jazakallah khairan pada Ustaz Ali atas penjelasannya dari pertanyaan yang disampaikan oleh eh, atas nama L. Untuk selanjutnya, kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat box ataupun juga raise hand agar pertanyaan dapat eh, berlangsung secara interaktif. Kami persilahkan. Dari Umu Amr, mungkin pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada, kami persilahkan. Silakan mungkin Umu Amr. Baik, ini ada pertanyaan melalui chat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana ada pernikahan ketika hamil 3 bulan. Sekarang anaknya baru lahir. Ada perbedaan pendapat? Jadi nasihat Ustadz yang diikuti yang mana Ustadz? Demikian pertanyaannya. Coba diulang pertanyaannya. Maksudnya pernikahan dan wanita itu sudah hamil 3 bulan, begitu? Baik pertanyaannya, bila ada pernikahan Ya, ketika usia si perempuan itu sedang hamil hamil 3 bulan. 3 bulan Yang dan menikahinya sekarang laki-laki saat yang ini anaknya telah menikahinya siapa? Apakah ayah biologisnya yang menikahi atau yang lainnya? ini di pertanyaannya tidak dijelaskan mungkin ayah biologisnya ya saja. Nah, Sekarang anaknya baru lahir, ada perbedaan pendapat. Jadi apakah harus nikah lagi ya atau tidak begitu Ustaz? nah, baik. Itu terkait dengan hal ini memang khilaf yang luar biasa di antara para fuqaha, para ulama tentang hal ini. Eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di antara ulama yang mengatakan bahwa berdasarkan beberapa apa yang beliau uraikan di dalam beberapa fatwanya bahwa jika seorang wanita hamil ya dari hasil perzinahan dia jadi menikah dalam kondisi hamil itu dua bentuknya ya. Pertama adalah dia statusnya istri orang misalnya dan dia hamil oleh perzinahan. Nah, ini adalah yang disebut dengan waladul firash. Ya, waladul firash. Jadi kalau misalnya dia menzinai istri seseorang sampai hamil. Kemudian diceraikanlah misalnya karena oleh suaminya itu karena perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Apakah wanita ini boleh menikah dalam kondisi mengandung yang kondisinya seperti ini? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Karena innamal waladu lil firash walil akhiril hajaru. Bahwa anak itu adalah milik pernikahan yang sahnya. Adapun bagi yang menyusup, yang merusak di tengah jalan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, walil akhir al hajar. Dia tidak mendapatkan apapun. Ini kondisi yang pertama, bahwa dia hamil, ya, sedangkan dia berstatus istri seseorang. Namun kalau misalnya bagaimana dia jika bukanlah istri seseorang, ya, dia uh, belum pernah menikah misalnya. Kemudian dia hamil dengan seorang laki-laki. Dan kemudian dia berzina dengan seorang laki-laki dan hamil. Setelah itu laki-laki itu bertanggung jawab dan ini ingin menikahi wanita itu. Ya, untuk mengambil pertanggungjawaban akibat apa yang telah diperbuatnya. Apakah boleh pernikahan yang seperti ini? Ini khilaf di antara ulama, sangat besar khilafnya. Namun anak cenderung dengan apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hal itu dibolehkan. Ya, hal itu dibolehkan dan pernikahannya sah dan anak biologis itu nasabnya dinisbatkan kepada ayah biologisnya bukan kepada ibunya. Itu di antara fatwa yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan seingat anak juga di dalam salah satu lembaga fatwa yang ada di Perhimpunan Al-Irsyad juga sempat memfatwakan yang seperti itu walaupun fatwanya tidak diekspos dengan tujuan kemaslahatan yaitu supaya tidak dijadikan sebagai menggampangkan perzinahan di luar nikah dan kemudian menikah sesudah itu. Ya, wallah alam bisawab karena Ana melihat bahwa peserta kajian ya tidak banyak ya 20-an sekian orang, maka Ana sampaikan hal ini kepada antum semuanya. Tapi ketika di majelis taklim yang umum yang luas yang lebar, Ana tidak berani menjawab seperti ini. Ana mungkin akan arahkan supaya dijawab oleh lembaga fatwa tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, betul sekali Ustaz. Nanti makin bermudah-mudahan ya Nah, untuk betul. apa ya menyalahgunakan barangkali ya oleh Nah, anak sahih. menyalahgunakan karena ada fatwa itu jadi bermudah. Dengan ada fatwanya diharam apa tidak bolehkan pun sudah banyak begitu ya berzina apalagi kalau misalkan terang-terangan diperbolehkan. Sahih. Nauzubillah Allah musta'an. begitu. Makanya anak, kalau antum cuma 20 orangan yang bertanya seperti ini, anak jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Baik, untuk selanjutnya kami persilakan jika masih ada pertanyaan, jika jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Ummu Amr. Belum. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungan bagi Ustadz dimanapun berada. Amin ya Ustadz, rabbal. mohon penjelasannya tentang misalnya ada seseorang yang dibawa ke tempat satu halakah dan kita Ya, ketahui bahwa dia ahli tasawuf, dia oke. mendakwahkan tasawuf. Tapi Nah, saya sendiri tidak mengerti apa itu tasawuf, Ustadz. Dan apakah bila ada kajian tasawuf boleh mendatanginya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. yang ditanya apakah boleh mendatangi kajian tersebut atau tidak gitu atau gimana? Iya Ustadz. Dan apa itu tasawuf Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, tasawuf ini adalah salah satu pemikiran, ya, salah satu pemikiran nyeleneh, ya, sesat yang menyimpang, yang sumber utamanya adalah sebetulnya awalnya adalah dari filsafat. Yang tasawuf ini bertingkat, ya, ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Jadi tasawuf ini mereka ada tasawuf yang murni amalan. Dari situ muncullah pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran torekat-torekat sufiyah. Ada torekat syadziliyah, naqsyabandiyah, qadiriyah, dan lain sebagainya. Yang mereka fokusnya adalah mengajarkan amalan-amalan torekat-torekat atau tirakatan. Ya, kata orang Jawa seperti itu. Melakukan suatu praktek amalan yang mereka melakukan ritual-ritual ibadah tertentu yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah. Dan ada juga yang falsafi, yang ini lebih berbahaya daripada yang cuma ritual. Dan biasanya yang ritual akan mengarah ke sana. Kenapa? Karena dasarnya sufiyah ini karena berdasarkan sebuah ajaran filsafat yang mereka ambil dari ajaran Buddha, Hindu, dan yang semisalnya, maka mereka pun mengambil ajaran misalnya terkait dengan tarekat, hakikat, syariat ma'rifat, ya, tentang syariat, ma'rifat, dan hakikat. Mereka mengambil ajaran seperti itu. Mereka melakukan itu semuanya untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan syariah. Itu tujuan utamanya adalah melepaskan diri dari ikatan-ikatan syariah. Supaya mereka tidak dalam tanda kutip terbelenggu dengan ajaran syariat. Karena belajar agama ini butuh uh, effort, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh banyak hal yang dibutuhkan. Ya, dia butuh biaya yang cukup besar, butuh kecerdasan dan kepandaian. Ketika mereka gagal dengan itu semuanya, mereka tidak sanggup dengan itu, maka mereka menggantinya dengan apa? Dengan berpikir, berperasaan, berprasangka, dan mereka jadikan hasil pikiran mereka, prasangka dan perasaan mereka itu bagian dari agama. Ya, maka muncullah ajaran-ajaran yang seakan-akan dia itu sebagai seorang syekh, seorang spiritualis, sebagai seorang yang bisa melihat yang gaib dan banyak hal yang seperti itu. Ya, hal-hal yang sama sekali jika dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sangat jauh dari ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Memang tarekat Sufiyah ini di antara pintu masuknya, di antara pintu masuk untuk merusak dinul Islam yang ada pada saat ini adalah melalui tarekat Sufiyah. Yang sebagaimana disadari oleh mereka yang mempelajari bagaimana rusaknya pemahaman dan pemikiran kaum muslimin adalah karena dari bid'ah Sufiyah. Jadi kalau sudah jelas bahwa itu adalah ajaran tasawuf yang disampaikan dan diajarkan, bagaimana sikap seseorang yang mengetahui akan hal itu? Menjauh, ya, tidak boleh hadir di dalam acara-acara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya nggak boleh hadir ya Ustadz? Jangan, tidak boleh, ya. Iya Ustadz. Uh, Boleh hadir kalau untuk mendebatnya mungkin. Kalau memiliki kemampuan untuk mengajaknya diskusi dan menyampaikan hujah, silahkan. iya Ustadz. Mohon nasihatnya juga Ustadz, seandainya kami punya teman yang Ya, sepertinya dia sama sekali tidak tahu dan baru bermajelis ilmu, apa yang bisa ya, disampaikan kepada teman saya ini? Karena kalau menjelaskan tentang tadi tasawuf atau yang lainnya, saya juga tidak punya ilmu. Jadi ya, apa yang bisa eh, diberikan kalimat? disampaikan. Iya, jazakumullahu khair dah. Barakallahu fiik. Nah,
yang perlu disampaikan, yang paling mendasar adalah terkait mengajarkan kepada mereka, menyampaikan bahwa ketika mau belajar Islam, tidak ada ilmu, tidak ada ajaran Islam yang lebih benar melebihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah yang paling benar. Ketika seseorang ingin menempuh jalan Islam yang sahih, menempuh jalan Islam yang benar, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka selalu ditanamkan kepada dirinya, kepada diri kita, kepada semua kaum muslimin, bahwa kebenaran itu pada Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dijadikan sebagai sebuah standar, sebagai sebuah ukuran. Ketika ajaran itu di luar ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, sehebat apapun yang mengajarkannya, sekeren apapun dia mengajarkannya, pasti salah, menyimpang, dan nyeleneh. Itu yang terus harus ditanamkan. Bahwa tanamkan kepada orang tersebut dan kepada yang lainnya, ya kepada diri kita sendiri, kepada kaum muslimin secara umum, bahwa al-haq adalah yang datangnya dari Allah, kebenaran itu yang datangnya dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu adalah batil dan sesat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Waalaikumsalam. kita diundang pernikahan yang kita sudah tahu bahwa anaknya itu sudah hamil duluan, apakah Nah, sebaiknya hadir di undangan pernikahan itu? Kemudian Ustadz, apabila ada pernikahan yang perempuannya adalah Muslim, tetapi laki-lakinya adalah Kristen, dan mereka ngadain 2 acara. Kemudian ini orang tuanya perempuan yang Muslim mengundang kita yang Muslim untuk hadir di pemberkatan nikahnya nah, atau diteruskan nama pestanya. hmm. Bagaimana yang bisa Ustadz nasihatkan dalam kejadian seperti ini? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Untuk kasus yang pertama, ada 2 kasus ini, menghadiri pernikahan wanita yang sudah terlanjur hamil duluan. Untuk kasus yang ini masih ada pembenaran untuk hal tersebut. Karena hal itu dilihat dari sudut pandang bahwa pasangan itu menikah dalam konteks mereka bertaubat dari kesalahan yang terlanjur mereka perbuat. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Maka untuk menghadiri yang seperti ini masih ada pembenarannya dari syariat, sebagaimana yang tadi sempat Anda singgung dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun jika yang kedua, yaitu pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir, ini haram. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, walaupun itu dari kalangan ahlul kitab. Maka hadir menyaksikan itu termasuk syahadatuz zur, menyaksikan suatu kepalsuan dan kebohongan. Tidak ada keberkahan di dalam pernikahan yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan. Bagaimana kita mau menyaksikan pemberkatan di dalam perbuatan yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ummu Amr. Untuk selanjutnya yang tadi sudah resen dari Bung Abi, kami persilahkan Bung Abi pertanyaannya. Silakan Bung Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai materi yang baru dibahas. Kan Yahudi Khoibar ini bagaimana awal mulanya bisa berinteraksi dengan dengan kaum muslimin? Apakah mereka mengadakan perjanjian dulu seperti ketika kaum muslim di Madinah gitu dengan Yahudi Bani Koinuko, Bani Nadir, cuma Bani Quraizoh gitu kan? Atau ada sesuatu yang akhirnya menjadikan mereka memiliki hubungan gitu. Itu saja Ustaz. Antum mengikuti peristiwa Khaybar sebelumnya? Perang kajian ini? Peristiwa tadi agak samar sebelumnya gitu. Kajian sebelumnya, afwan. Belum. Oh, barakallahu fiik. Nah, ini kan memang rentetan dari sebelumnya.
Ya, arti kenapa Khaybar itu kemudian terjadi ada singgungan dengan Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin adalah karena Yahudi yang antum sebutkan tadi dari Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, Bani Mustaliq, mereka itu melarikan dirinya ke Khaybar. Ya, mereka melarikan diri ke Khaybar. Setelah terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah, maka provokator-provokator yang ada di luar, yang ada di Jazirah Arab, di luar Quraisy, diberesi oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak menjadi pemicu masalah, karena mereka terus memunculkan masalah-masalah di internal kota Madinah dan di eksternal kota Madinah untuk memobilisasi perlawanan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka termasuk di dalam hal ini, maka Nabi SAW pun mendatangi Khaybar untuk merebut mereka, untuk merebut Khaybar dari mereka, ya, untuk mengusir mereka supaya mereka tidak memunculkan api-api fitnah dari apa yang mereka perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Itu singkatnya adalah seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Barakallah. udah jelas itu ya. Hayakumullah. Baik, Barakallahu Fiik. Sebelum ke pertanyaan Kalis, ada pertanyaan melalui chatbox di sini atas nama Lazuardi. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan juga keluarga. Pertanyaan Ana, bagaimana Amin. hukumnya jika saat ini dalam keadaan perang Israel dan Palestina, kita Ya. dari negara yang berbeda datang ke Israel dan membunuh mereka dalam rangka membela Palestina? Demikian Ustadz Dari pertanyaannya. negara yang berbeda. Kita dari negara yang berbeda, maksudnya kita di Indonesia, kemudian datang ke Israel dan membunuh mereka dalam rangka membela Palestina. Bagaimana dengan hal itu, Ustaz? Allah barik fiik. Nah, jihad tidak bisa dilakukan secara sporadis, ya, tidak dilakukan dengan cara tanpa perhitungan. Jihad itu dengan penuh strategi, ya khifillah. Jihad ini suatu syariat yang harus ada yang memobilisasi, yang mengaturnya, yang mengatur membuat strateginya. Tidak spontanitas personal, masing-masing personal seperti antum mau berangkat sholat berjamaah ke masjid misalnya, atau ketika antum ingin berangkat umroh misalnya, tidak bisa seperti itu. Ya, semuanya harus dengan perhitungan yang sangat matang, dengan strategi yang harus rapi, dan juga di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang mengarahkan itu semuanya. Karena jika tidak, maka akan yang terjadi bukanlah sebuah jihad, tapi kekacauan, kegaduhan. Ya, jadi apakah boleh yang seperti yang tadi ditanyakan? Jawabannya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kalis kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberkahi untuk Ustaz dan teman-teman di sini. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh saya bertanya mengenai zakat, Ustaz? Ahlan wa sahlan. Bismillah. Bismillah. Begini Ustaz, selama ini saya selalu menghitung zakat saya setiap tanggal bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dan alhamdulillah selalu dapat hisabnya bulan Ramadan itu. Tapi qadarullah tahun ini sepertinya tidak mencapai hisabnya untuk bulan Ramadan. Apabila bulan Syawal, alhamdulillah saya ternyata bisa dapat. Pertanyaan saya adalah, apakah saya membayar zakatnya di bulan Syawal atau bulan Syawal tahun depan, karena menghitung 1 tahun lagi kemudian. Itu saja Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jadi perhitungan zakat itu setelah haul, ya, di antara nisab anti sudah menyebutkan tentang nisab. Yang berikutnya adalah haul. Haul itu hitungannya adalah setahun. Setahun itu dihitung dari kapan? Dari start anti memulai suatu usaha tertentu. Ketika misalnya anti memulainya adalah di bulan Ramadan, maka terhitungnya adalah di bulan Ramadan berikutnya. Ketika memulainya di bulan Syawal, maka terhitungnya adalah di setiap bulan Syawal berikutnya. Kalau misalnya jadi artinya adalah seperti itu. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini ternyata belum sesuai dengan nisabnya, ya padahal sudah setahun, karena startnya adalah dari Ramadan tahun lalu, apa yang harus dilakukan? Ya belum wajib zakat. Kecuali kalau misalnya anti memiliki asumsi bahwa insya Allah Syawal akan terima nih, akan masuk nisabnya, maka anti boleh mengeluarkan dengan memperkirakan, ya, mengestimasi.
berapa kira-kira zakat itu yang dikeluarkan dengan estimasi kalau memenuhi nisab di bulan Syawal, ya. Dan nanti artinya tetap keluarnya itu di bulan Ramadan yang akan datang, tidak di bulan Syawal, dan tidak berubah menjadi berpindah ke bulan Syawal. Kalau tadi asumsi start awal bisnisnya adalah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Berarti tahun depan ya, Ustadz. Iya, betul. Di Ramadan Hmm, tahun akan datang. Kalau tahun ini Baik, tidak ketemu, tidak sampai pada nisabnya. ya, sepertinya begitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Nah, Alhamdulillah. barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Alis atas partisipasi pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Akhi Yuladi Purawibawa. Tafadhol. Ustaz. Ustaz izin bertanya mengenai tanggung jawab seorang laki-laki terhadap 4 perempuan, yaitu ibunya, saudara perempuannya, anaknya, dan istrinya, Ustaz. Nah, Nah, ini terkait hidayah, Ustaz. Kalau Islam memang kami dari kecil sudah Islam, Ustaz, tapi hidayah sunnah ini datangnya belakangan. hmm, Artinya, ketika hidayah sunnah itu sampai, qadarullah ibu sudah wafat. nah, Kemudian adik perempuan sudah menikah. Nah, hmm, yang tentunya menjadi tanggung jawab suaminya. Anak hmm, perempuan juga sudah nikah, yang nah, tentunya menjadi tanggung jawab suaminya. nah, Sementara dengan istri sudah pisah, gitu. hmm. Nah, bagaimana tanggung jawab kita ketika dulu belum mengenal sunnah dan sekarang bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Barakallahu fiik. Terkait ibu antum rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmati beliau. Itu yang bisa antum lakukan adalah terus berdoa memohonkan ampun terhadap beliau. Ya, karena hidayah itu, jadi sebagaimana di dalam ajaran dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Ketidaksengajaan dalam melakukan sebuah kesalahan karena ketidaktahuan ilmu, bukan karena tafrid, ya, bukan karena sikap mengentengkan ilmu, tapi memang karena memang tidak ada opsi, tidak ada peluang, tidak ada uh, opportunity untuk mendapatkan ilmu itu dari guru, dari minimnya sarana-sarana ilmu dan dakwah, maka insya Allah semua kesalahan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak sengaja melakukan itu karena ketidaktahuannya, itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terkait dengan ibu antum. Adapun terkait dengan mantan, khalas. Kalau mantan sudah selesai, bukan menjadi sebuah tanggung jawab, ya. Dan terkait dengan putri, ya, dan kemudian siapa lagi, saudara perempuan dan putri. Maka tugas antum adalah memberikan nasihat dengan menyampaikan ilmu, baik kepada anak, kepada menantu, kepada ipar, kepada saudara kandung, ya. Dengan terus menyampaikan ilmu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan men-share konten-konten yang bermanfaat, dengan mengenalkan kepada mereka hidayah tauhid dan sunnah ini dengan cara yang ma'ruf, ya, bukan dengan seakan-akan nanti bakal mati kamu. Jadi sebelum kamu mati kamu harus segera bertaubat. Selama ini kamu salah atau kita salah dan lain sebagainya, seperti intimidasi, karena setiap orang tidak mau dicecar dengan sebuah intimidasi, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan menyampaikan hidayah itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang santun, dengan upaya supaya memberikan kepada mereka nasihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, nasihat dengan kebenaran, dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Baik, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Baik. fiikum. Masya Allah, pertanyaan dari Akhi Yuliadi tersebut merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Namun sebelum diakhiri kajian, kami ingin mendengarkan nasihat atau nasihat penutup ya di kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Nah, nanti insya Allah tema kita selanjutnya adalah peristiwa di perjalanan pulang dari Khaybar. Ya, beberapa peristiwa di perjalanan pulang dari Khaybar. Itu yang akan menjadi materi kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, antum mengambil pelajaran yang luar biasa pada kesempatan malam ini. Bagaimana mencoba menipu, mengambil aset umat, ghanimah dalam konteks ini, sebuah syal, ya, kain yang untuk menutup leher, ya, tali seutas dua utas tali,
itu bisa berakibat neraka bagi orang yang berbuatnya. Bagaimana dengan kemudian orang yang diberi amanah aset negara oleh umat, oleh masyarakat, oleh rakyat, kemudian dia dengan sebarangan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Dan juga antum melihat bagaimana integritas itu menjadi suatu yang sangat asing dan usang saat ini di zaman kita. Antum melihat bagaimana para Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an yang dicoba untuk disogok oleh orang-orang Yahudi Khaybar supaya mau bermain-main dengan hasil panen mereka yang seharusnya milik Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan integritas yang ada pada diri Abdullah bin Rawaha, maka dia mengatakan, wahai Yahudi, saya ini datang dari orang yang paling saya cintai, dan kalian tidak lebih saya benci, melebihi benci saya terhadap nenek-nenek moyang kalian yang terbuat dan yang mereka adalah kera dan babi. Dan itu jangan sampai kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW membuat aku tidak bisa bersikap adil terhadap kalian. Yang itu membuat kagum orang-orang Yahudi Khaybar, dan mereka mengatakan, dengan orang-orang seperti inilah dunia dan akhirat itu akan tegak. Kita butuh integritas-integritas yang seperti ini, yang menjalankan agama ini, menjalani kehidupan itu bukan menjadi orang-orang yang pragmatis, yang asal ada uang maka dia akan jalan, tidak ada uang maka dia berkhianat, ya, dan dia tidak berbuat, sedangkan amanah sudah ada dipegang di tangannya. Ini bukanlah suatu sikap seorang muslim, seorang mukmin. Seorang mukmin menjaga amanah. Itulah yang diantara jaminan Nabi Muhammad SAW. Idmun li sittan admin lakumul jannah, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, jaminlah untukku sittan min anfusikum, 6 hal dari dirimu, maka aku akan menjamin untukmu bahwa kamu akan masuk surga. Di antaranya adalah addu al amanah idza tumintum, tunaikanlah amanah ketika engkau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ jaminannya adalah surga. Namun memang surga itu tidak mudah dan murah, walaupun menjaga amanah bagi mereka-mereka yang memiliki integritas adalah sesuatu yang mudah, karena mereka tidak harus membebani diri mereka dengan biaya tertentu. Mereka cukup menyampaikan amanah itu kepada yang semestinya mereka terima. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, yang menjaga agama, yang menjaga negara ini sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka takut kepada Allah, mereka cinta kepada rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwafillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu